Akses Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Landasan utama pelaksanaan program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Terbitnya peraturan itu memiliki pertimbangan pokok, yakni reforma agraria yang terdiri dari kegiatan aset reform atau penataan aset dan akses reform. Desa Troso merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada tahun 2024. Pemilihan Desa Troso sebagai lokasi kegiatan akses reforma agraria karena telah dilaksanakan legalisasi aset terhadap bidang tanah melalui program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan skema akses mengikuti aset. Salah satu potensi Desa Troso adalah sebagai desa wisata yang terkenal dengan kain tenun trosonya yang memiliki motif unik dan kualitas yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akses reforma agraria di Desa Troso ini dilakukan secara multi-years melalui 3 fase. Fase pertama di tahun 2022 telah dilakukan pemetaan sosial sebanyak 300 KK. Hasilnya 41% masyarakat bekerja di bidang UMKM tenun, kemudian sisanya berurutan di bidang pengolahan kayu, fashion, kuliner, serta toko kelontong. Pada fase kedua di tahun 2023, pelaku UMKM Desa Troso dibentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis usahanya, yaitu kelompok usaha Tenso Tenun Troso, kelompok menjahit Jateba, dan komunitas usaha tenun. Komunitas usaha tenun ini ada subjek yang memiliki usaha di luar kategori tenun dan jahit. Pada fase 3, penataan akses reforma agraria tahun 2024 difokuskan kepada kegiatan pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Model yang ditetapkan ialah kolaborasi lintar sektor yang melibatkan organisasi pemerintah di Kabupaten Jepara. Target prioritas Kantah Kabupaten Jepara untuk fase 3 adalah 25 KK yang diambil dari perwakilan masing-masing kelompok yang dibentuk pada fase 2. Pendampingan pengembangan usaha yang dilakukan Kantah Jepara berupa 1. Pengarahan materi terkait legalitas dan sertifikasi usaha oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Yang kedua, pendaftaran dan pembagian NIB. Sebanyak 25 KK telah didaftarkan dan dibagikan NIB-nya pada saat pendampingan. Yang ketiga, pendaftaran dan penyerahan sertifikat halal dan PIRT untuk produk kuliner. Sertifikasi halal ini difasilitasi oleh Kementerian Agama melalui kuota sehati, sertifikat halal gratis, jalur self-declare, atau pernyataan pelaku usaha yang didampingi oleh pendamping proses produk halal. Sertifikat halal yang telah terbit berjumlah 3 buah dan dibagikan langsung ke tempat pelaku usaha di Desa Troso pada bulan Juli hingga Agustus 2024. 1 sertifikat PIRT telah terbit di mana pelaku usaha akan diberikan pelatihan keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara bersama dengan pelaku usaha lain dari berbagai daerah di Jepara. Yang kedua, akses pemasaran ke pusat oleh-oleh yaitu Galeri UMKM Jepara dan Toko Heji Ismun. Tahapan selanjutnya pada fase 3 yaitu fasilitasi infrastruktur pendukung. Kegiatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mampu mendorong dan mendukung pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran khususnya pada lokasi kegiatan. Mengingat besarnya potensi Desa Troso sebagai desa wisata, maka kami memilih infrastruktur gedung sekretariat desa wisata yang dibangun dari bantuan Disparbud agar dapat diaktifkan kembali sehingga melibatkan dan mengembangkan UMKM di Desa Troso. Selain itu, tim PKKP Dispora Parjateng dan FS berkolaborasi dengan Pokdarwis menginisiasi terbentuknya Pusat Informasi Wisata atau Tourism Information Center Desa Troso atas arahan Disparbud. Tujuannya untuk meningkatkan promosi dan pelayanan melalui penyediaan informasi. Selain infrastruktur fisik, kami juga telah memfasilitasi pembuatan e-book katalog produk dan toko online TikTok Shop untuk produk UMKM Troso. Katalog ini sangat mendukung pelaku UMKM dalam proses pemasaran, terutama dalam penjaringan calon customer baru. Tahapan terakhir pada fase 3 adalah penyusunan data peningkatan pendapatan. Subjek KK yang telah diintervensi langsung pada kegiatan ini dilakukan survei untuk mengevaluasi jalannya program ini. Dari hasil survei didapatkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 31,44% dari awal pemetaan sosial fase 1. Assalamualaikum, nama saya Bu Ningsih, saya dari Troso.
Saya pengrajin tenun sekaligus pembuat kue tart mengucapkan terima kasih kepada BPN Kantah Jepara sudah membantu pengurusan perizinan dan sertifikasi halal hingga sampai terbit sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.